Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita bisa belajar lagi melalui video pembelajaran ini. Kali ini kita akan belajar tentang cara menulis cerita fiksi. Bagaimana cara menulis cerita fiksi? Mari simak videonya sampai selesai. Cara menulis cerita fiksi yang harus dilakukan adalah yang pertama, kita harus membuat sketsa cerita atau storyline terlebih dahulu. Yang kedua, setelah membuat sketsa cerita atau storyline, kemudian mengembangkan sketsa cerita atau storyline itu menjadi cerita. Jadi bertahap membuat sketsa cerita dulu, setelah itu dikembangkan menjadi cerita yang utuh. Bagaimana cara membuat sketsa cerita atau storyline? Membuat sketsa cerita atau storyline. Yang pertama, pikirkan temanya. Kedua, tentukan judulnya. Yang ketiga, tentukan tokoh dan wataknya. Yang keempat, tentukan latar tempat. Yang kelima, tentukan latar waktu. Yang keenam, imajinasikan alur atau urutan peristiwanya yang terdiri dari awal cerita, permasalahan, pemecahan masalah, dan akhir cerita. Bagaimana caranya? Ayo kita praktekkan satu persatu. Yang pertama, pikirkan temanya. Tema adalah gagasan atau ide pokok cerita. Contohnya, contoh tema ya. Ada cerita yang bertemakan tentang lingkungan. Ada cerita yang bertema tentang kesehatan. Ada cerita yang bertema persahabatan. Ada cerita yang bertema permusuhan dan lain-lain. Jadi tema itu satu kata jelas yang mewakili semua cerita, semua isi cerita. Tentang apa sih ceritanya itu? Yang kedua, tentukan judul. Judul ditulis berada di paling atas cerita. Judul ditulis huruf kapital di awal katanya. Judul harus menarik supaya menarik perhatian kepada pembaca. Sebaiknya judul dipikirkan belakangan saja. Judul harus sesuai dengan tema dan isi cerita. Yang ketiga yaitu menentukan tokoh dan wataknya. Tokoh ceritanya bagaimana? Karang saja apa yang dipikirkan sekreatif mungkin. Bisa menggunakan imajinasi, bisa menggunakan tokoh nama orang di sekitarnya, dikarang saja. Contohnya, Paman Al, wataknya sabar dan bijaksana. Bibi H, wataknya penolong tapi baperan. Ridho, cengeng. Hasan, selalu tergesa-gesa. Amir, bijaksana. Seperti itu. Ya. Jadi karang saja tokohnya siapa, kemudian wataknya bagaimana. Karang saja. Yang keempat, latar tempat. Yaitu apa? Yang menyatakan, menandakan tempat, misalnya ya di halaman rumah, di kelas, dan lain-lain. Cerita itu yang kalian karang nanti itu ada di mana? Di hutan, di gunung, atau di pantai, atau di dalam rumah, di halaman rumah, di dalam kamar, di kelas, di sekolah, di jalan, dan lain-lain. Yang kelima, latar waktu. Kira-kira cerita yang kalian buat nanti itu waktunya terjadi kapan? Misalnya di pagi hari, siang hari, atau di suatu saat di malam hari, besok. Dikarang saja ya, sesuai dengan isi cerita yang akan ditulis. Selanjutnya yaitu alur cerita atau urutan peristiwa. Ini ada 4. Contohnya ya. Yang pertama, awal cerita. Bisa buat contoh. Awal cerita, awalnya suatu hari di dalam kelas para siswa sedang melaksanakan ujian dengan tertib. Kemudian
tulis permasalahannya apa. Ada anak dituduh menyontek saat ujian yang menyebabkan terjadi perkelahian antar teman. Nah, ada permasalahan. Kemudian yang ketiga, ada penyelesaian masalah. Siswa yang bertengkar tadi direlai oleh teman yang lainnya dan saling meminta maaf. Kemudian akhir ceritanya, akhirnya mereka berteman lagi dan berjanji tidak bertengkar lagi. Seperti itu. Nanti yang dikembangkan yang di peristiwa-peristiwa ini, jalan ceritanya ini yang dikembangkan, ya. Yang selanjutnya, nah ini contoh sketsa cerita atau storyline secara utuh. Misal tema persahabatan, judul sahabatku musuhku, tokoh dan wataknya Ridho cengeng, Hasan bijaksana, Amir tergesa-gesa, latar tempatnya di kelas, latar waktu pagi hari, alur atau urutan peristiwanya, awal ceritanya, suatu hari dalam kelas para siswa sedang melaksanakan ujian dengan tertib. Ada muncul permasalahan, ada anak dituduh menyontek saat ujian yang menyebabkan terjadi perkelahian antar teman. Kemudian ada penyelesaian atau pemecahan masalah. Siswa yang bertengkar tadi direlai oleh teman yang lainnya dan saling meminta maaf. Dan akhir ceritanya, akhirnya mereka berteman lagi dan berjanji tidak bertengkar lagi. Nah, yang dikembangkan itu yang alur atau urutan peristiwa ini. Awal ceritanya seperti itu, dikembangkan di mana, siapa tokohnya, kemudian terjadi di kondisi yang bagaimana, seperti itu. Dikembangkan, boleh lebih dari 4 paragraf. Tapi urut-urutannya harus ini, awal cerita, ada permasalahan, ada pemecahan masalah, ada akhir cerita. Seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, kembangkan sketsa cerita atau storyline menjadi cerita. Jadi storyline sketsa cerita yang sudah dibuat tadi dikembangkan menjadi cerita. Yang dikembangkan adalah yang alurnya tadi itu menjadi cerita yang utuh. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu dalam membuat cerita. Selamat berkarya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.